lupa kita ini makhluk perasaan. Semua kita ukur dengan perasaan, betul? Nah, menurut saudara, apa sih beda? Kita merasa, oh kebaktian ini diberkati, khotbah ini diberkati, doa ini diberkati, pujian ini diberkati. Benar? Perasaan. Waktu perasaan kita tersentuh, kita meneteskan air mata, kita senang, kita puas, betul? Itu soal perasaan. Sebenarnya yang khotbah mungkin sama, kebaktian di mana saja mungkin sama, tapi yang membedakan adalah perasaan. Waktu perasaan kita diberkati, kita meneteskan air mata, kita berkata kebaktian itu diberkati. Karena itu firman Tuhan tadi kan. Perasaan itu penting, sudah dikasih Tuhan ya. Karena kita makhluk perasaan. Yang membedakan kita dengan orang mati salah satunya perasaan. Selain nafas, tentu saja perasaan. Dan yang kedua yang sangat penting yaitu setia. Itu bicara soal karakter. Amin. Jadi dua hal ini penting sekali ya untuk kita bisa tetap. Yang satu tetap cinta, yang satu tetap setia. Untuk kita bisa tetap, kita perlu dua hal ini, perasaan dan karakter. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Amin. Kalau cuma perasaan saja, ketika kita mood atau tidak, yang orang boleh kau datang dan pergi sesuka hati. Untuk itu kita perlu karakter, betul? Tapi kalau karakter saja setia, sudah dikasih Tuhan, itu kaku namanya. Ya, kita harus punya yang namanya perasaan. Amin. Dan perasaan yang paling tinggi itu adalah cinta atau kasih. Nah mari saya berikan alasan mengapa saya mengambil dua tokoh ini menjadi tiang dalam pelayanan anak-anak hamba Tuhan. Coba kita lihat tentang Daud. Di dalam Rut, kitab Rut pasalnya, sebentar sudah dikasih Tuhan. Rut pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Rut pasal 4 ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Daud artinya yang dikasihi, the beloved one. Ketika saya ditunjuk untuk menjadi ketua komisi pusat di rapat perdana, saya langsung berkata, tema kita untuk periode ini adalah sayang anak hamba Tuhan. Betul? The beloved one, orang yang dikasihi. Biar bukan hanya kita menuntut perasaan sayang dari orang tua, dari jemaat, dari pimpinan gereja atau dari siapa saja, tetapi kita pun, amin, sudah dikasih Tuhan, menjadi orang yang menempatkan diri kita sebagai orang yang pantas untuk disayang. Aku tetap cinta. Sudah dikasih Tuhan, anak hamba Tuhan. Anak artinya keturunan, betul? Anak itu dari generasi, ya, dari kata gen di situ ada darah, betul? Sebab itu saya selalu berkata, orang gen ini hamba Tuhan. Orang bukan gen artis, orang gen hamba Tuhan. Orang anak hamba Tuhan. Ada 3 darah yang mengalir dalam diri Daud sehingga dia menjadi orang yang dikasihi. Yang pertama Boas. Boas artinya cepat. Boas artinya tangkas. Boas artinya sigap atau cekatan. Ini bicara soal respons. Kita sebagai anak hamba Tuhan, bagi saya, apa sih beda hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil? Dia untuk menampil papa untuk pendeta besar, kita papa untuk pendeta kecil. Bagi saya beda pendeta besar dan pendeta kecil adalah respons terhadap apa yang Tuhan mau, betul? Kalau dia cepat kasih respons apa yang Tuhan minta, sembahyang, dia sembahyang, betul? Doa puasa, berkorban, cepat sekali. Bagi saya itu yang namanya hamba Tuhan besar, amin. Ketika dia memberi respons untuk apa yang Tuhan mau. Kemudian Obed artinya melayani, ya. Jadi
Jadi Obed itu Daud P.O.P.A, obat tua, tangkas, cepat dikasih Tuhan ya. Jadi itulah hamba Tuhan, cepat apa yang diinginkan Tuhannya cepat kita lakukan. Kemudian Obed melayani. Aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Kalau kita mau jadi anak hamba Tuhan yang disayang, coba kasih tunjuk itu jiwa melayani ya. Masa kita mau jadi pendeta? Terserah mau jadi apa, sudah sebaiknya jadi pendeta. Sudah dikasih Tuhan. Tetapi sekali lagi hati untuk melayani itu penting sekali. Kemudian yang ketiga, Isai artinya Tuhan ada. Itu iman. Iman percaya Tuhan ada. Orang itu hidup dari iman. Amin. Orang bukan dari gaji. Betul? Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Betul? Sudah dikasih Tuhan. Itu kita. Mengapa saya ambil Daud menjadi tiang untuk pelayanan anak hamba Tuhan? Karena ada darah yang mengalir. Mamanya saja namanya Ruth yang artinya sahabat. Biar orang anak-anak hamba Tuhan jadi sahabat untuk jemaat. Amin. Jangan jadi tersangka tiap kali pasti gembala anak itu dia. Ya. Jadi tersangka tiap kali jadi tersangka. Kenapa orang tidak jadi sahabat? Ya, dari jemaat, betul. Kita jadi sahabat untuk orang tua kita. Ya, jangan anak gembala jadi musuh. Ya. Kemudian tahun yang kedua, ya, kali yang kedua, kali yang pertama, I'll be there. Saya akan ada di sana. Waktu Tuhan perlu, saya ada di sana. Waktu mama papa perlu, saya ada. Waktu jemaat perlu, saya ada. Betul, sudah dikasih Tuhan. Itu tema pelayanan saya di periode yang lalu, dikasih Tuhan. Jadi sahabat, saya akan selalu ada. Dikasih Tuhan untuk jemaat, untuk orang tua kita, untuk bisa bercerita tentang luka hati, air mata. Betul, sudah dikasih Tuhan. Mau cerita pas apa? Sudah dikasih Tuhan ya. Memang harus diakui banyak kali anak-anak hamba Tuhan jadi tempat pelampiasan. Tapi kalau orang jadi dekat dengan orang tua kan jadi tempat curhat, betul? Orang tua mau cerita pas apa? Lebih cerita pas orang. Ya, sudah dikasih Tuhan. Jadi ini yang pertama. Daud dia jadi tiang penopang yang pertama. Karena ada darah hamba Tuhan. Amin. Yang mengalir di dalam dia. Obed, pelayan. Betul? Obadiah, pelayan Tuhan. Obed. Saudara masih ingat Obed Edom? Ya. Waktu peti perjanjian itu ada satu peristiwa Usa. Ya, seperti kita tahu peti perjanjian itu dibawa ke rumah dari siapa? Obed Edom. Karena satu-satunya cara yang benar untuk berhadapan dengan hadirat Tuhan adalah melayani. Tidak ada cara lain. Melayani. Hadirat Tuhan bawa di rumah orang yang melayani, semua yang dia miliki diberkati. Amen. Jadi Daud ada darah ini, ada darah pelayan. Ini tiang yang pertama. Torah ini darah pelayan. Amin. Ada darah sahabat, ada darah cekatan dalam hidup kita. Ada darah pelayan, ada darah iman. Karena orang hidup bukan dari kolektor, orang hidup dari iman orang tua. Sudah dikasih Tuhan ya. Bahwa Tuhan yang memanggil kita setiawan adanya. Tokoh yang kedua, mengapa saya ambil Musa? Karena Musa adalah cikal bakal keistimewaan orang Lewi. Mari kita akan lihat. Saya ingin ajak kita untuk menarik perhatian kita, ingatan kita. Kenapa orang Lewi itu jadi istimewa? Saya dikasih, orang kuat suku Lewi. Betul? Saya dikasih orang Lewi. Betul? Itu kan ungkapan yang biasa ya. Ada jemaat kami bilang pada, katu orang punya katu dari suku Lewi orang. Bukan Lewi, bukan Lewi. Sudah dikasih Tuhan. Dia udah punya katu suku Lewi.
Nah, saya mau ajak saudara melihat ya, kapan orang Lewi itu jadi istimewa. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-32. Keluaran pasalnya yang ke-32. Di peristiwa anak lembu emas ini, sudah dikasih Tuhan, ayat yang ke-26, Keluaran pasal 32. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Siapa yang berpihak pada Tuhan, datang kepadaku. Datanglah suku Lewi. Kenapa suku Lewi itu melayani di tabernakel? Kenapa suku Lewi itu melayani di bait Allah? Karena mereka memihak pada Tuhan. Siapa yang memihak pada Tuhan, datanglah kepadaku. Jadi orang anak-anak hamba Tuhan kalau mengaku suku Lewi jangan memihak siapa-siapa ya. Orang mesti memihak pada Tuhan. Itu orang keistimewaan. Tapi memang sedikit lagi ada musda, ada mubas dan lain sebagainya. Tuhan, kalau kita suku Lewi kita mau memihak pada Tuhan. Karena itu suku Lewi keistimewaan bukan hak suara. Oh, yang berhak memilih itu gembala. Oh, for kita mau memihak pada Tuhan. Amin. Amin. Musa panggil yang mau memihak pada Tuhan. Sebab itu saya berkata Musa adalah tiang yang kedua dari pelayanan anak hamba Tuhan, yang mau memihak pada Tuhan. Yang satu berkata, tiang yang pertama aku tetap cinta, itu perasaan, betul. Dan tiang yang kedua berkata aku mau tetap setia. Tapi tiang ini adalah tiang rumah Tuhan, amin. Karena keduanya berkata aku cinta kepada rumahmu. Yang satu berkata aku mau setia terhadap rumahmu. Itu rumah saya dan saudara. Gereja besar, gereja kecil di desa, tidak peduli mau di ruko, pokoknya itu rumah Tuhan. Amin. Amin. Itu tempat saya, itu tempat saudara. Haleluya. Kalau hanya soal cinta, sekali lagi kau datang dan pergi sesuka hati. Kalau kita, perasaan kita suka-suka berubah, betul? Kalau hanya setia saja seperti robot itu saja, apa keindahan di dalamnya? Tidak ada. Tapi dua hal ini sangat penting untuk menopang pelayanan anak-anak hamba Tuhan yang tinggal di rumah Tuhan. Aku mau tetap cinta dan aku mau tetap setia. Amin. Saudara, saya kasih Tuhan, saya mau akhiri dengan ini. Mengapa dua orang ini, dua tokoh ini, kenapa mereka bisa menjadi tiang di rumah Tuhan? Satu berkata aku cinta, satu berkata aku mau setia untuk rumah Tuhan. Untuk Daud, saya perhatikan baik-baik ya. Dia begitu suka hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi, dia masuk hadirat Tuhan. Betul? Dia begitu cinta hadirat Tuhan ya. Dan saudara harus mengerti bahwa yang nomor satu, kalau kita datang di hadirat Tuhan, kita pasti rasa perhatian Tuhan untuk kita. Betapa Tuhan mengasihi kita. Ya ada ilham, ya ada kuasa, ya ada rahasia, betul? Ya ada solusi, ya ada apa semua yang kita perlu dari Tuhan. Tapi nomor satu, kalau kita datang di hadirat Tuhan, Tuhan ingin kita tahu Tuhan sayang pada kita. Amin. Kenapa Daud bisa berkata aku cinta kepada rumahmu? Karena di situ dia rasa perhatian Tuhan luar biasa. Dia ditinggalkan oleh teman-temannya, mau dilempari batu dan lain sebagainya, betul? Banyak hal yang terjadi dalam hidup Daud. Terakhir 1 Samuel pasal 30. Samuel kasih tinggal, mau lempar batu. Dia tidak ada sama-sama, betul? Cuma ada Tuhan. Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi ada Tuhan yang memperhatikan aku. Amen. Sebab itu dia bisa berkata aku tetap cinta. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Bahkan dia berkata aku mau tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Betul? Mengapa?
Karena dia rasa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Yang kedua, soal Musa. Kenapa dia bisa tetap setia? Saudara perhatikan, ada banyak pengalaman Musa, tapi ada satu hal yang bagi saya sangat penting, sehingga Musa meninggalkan Firaun, istana Firaun, ya, pangkat dan lain sebagainya, yaitu identitasnya. Dia bunuh itu orang Mesir. Siapa? Hei, ini dua orang Israel. Dia bela identitas. Betul? Dia tahu dia orang Israel. Ya mungkin dia tinggal di Firaun, kan ada DP mama, betul? Yang menyusui, menyanyikan lagu-lagu Israel, kemudian bicara, nah ini orang Israel, betul? Dia selalu ingat namanya Musa yang diangkat dari air, betul? Dia tahu hidupnya hanya anugerah Tuhan, amin. Dia tahu dia itu orang Israel. Sekali lagi, Musa banyak mengalami pengalaman. Ada belukar yang menyala, betul? Sudah dikasih Tuhan. Banyak sekali pengalamannya, ya. Dia lempar tongkat jadi ular. Tapi sejak awal yang dia tahu adalah identitasnya. Saya ada karena anugerah Tuhan, diangkat dari air. Musa, waktu engkau lahir, Firaun menugaskan 2 bidan untuk membunuh semua anak laki-laki. Tapi mana elok di mata Tuhan, betul? Alkitab bilang, karena itu ada karena anugerah Tuhan Musa. Karena ada karena anugerah. Jangan lupa, karena orang Israel. Dia bunuh itu tentara Mesir, betul? Dia tahu konsekuensi, dia tahu. Dia mesti lari. Tapi dia bela identitasnya. Maka dia bisa tetap setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya harap yang pertama, biar kita rasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan lupa orang identitas. Kasih Tuhan. Orang ini anak-anak kemurahan. Kita hidup karena pertolongan Tuhan. Amen. Jangan lupa orang identitas. Orang anak hamba Tuhan. Setialah di rumah Tuhan. Di situ kita lahir. Di situ kita dibesarkan. Amin. Di situ kita mendapatkan apa yang kita punya. Inilah 2 tiang pelayanan anak hamba Tuhan. Yang satu aku tetap cinta, yang satu aku tetap setia. Aku cinta pada rumah Tuhan. Aku mau setia kepada rumah Tuhan. Karena di situ aku rasa kasih Tuhan. Karena di situ aku mengerti aku ada karena kemurahan Tuhan. Kita ini anak hamba Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh harapan. Kita nyanyikan bersama lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita ulangi dari awal. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
indah pada waktunya. Tapi coba datang di hadirat Tuhan. Ku ingin tetap di sini, tenggelam di dalam kasih-Mu dan seterusnya. Saya perhatikan orang-orang tua kita ada banyak masalah, terlalu banyak hal yang menyakitkan yang muncul dalam pelayanan. Setiap kali mereka datang di hadirat Tuhan, mereka rasa kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi kuat lagi, ya, kerja lagi. Aku tetap cinta, aku tetap setia. Kita terus nyanyikan lagu ini, Kau hiasi kehidupanku, dikembalikan kepada pemimpin pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkati kami semua. Amen. Dua figur yang menyimpan hutang kami, Daud dan Musa. Figur-figur yang mencintai dan yang mengasihi Tuhan, mengasihi rumah Tuhan, mengasihi pelayan, mengasihi pekerja, mengasihi keluarga, mengasihi kami dan identitas sebagai keluarga Allah. Firman-Mu termeterai dalam hati seluruh kami. Maka selalu punya pesan dan peringatan untuk bagaimana kami tampil sebagai figur-figur yang selalu mengasihi, yang selalu mencintai Tuhan lebih dari apapun. Haleluya, berkati hamba Tuhan yang terdiri sebagai penyampul lidah, memberkati kami anak-anak hamba Tuhan. Berkati keluarga, berkati pelayanan, berkati jemaat yang berdoa, berkati tugas-tugas yang dikerjakan Tuhan kepada hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami syukuri firman-Mu dan kami akan melayani Tuhan dalam segala masa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Saya percaya semuanya